Selamat pagi, hari ini kita akan membahas tentang algoritma dan pemrograman, dengan fokus pada pembuatan program sederhana menggunakan bahasa pemrograman C++. Perkenalkan, saya Justinus Budi Kristiawan dengan nomor NIM 24040101029 dari kelas IF 101. Kita akan membahas bagaimana menulis program sederhana. Ini adalah dasar yang penting untuk memahami bagaimana komputer memproses data yang kita berikan. C++ adalah salah satu bahasa pemrograman yang banyak digunakan, dan kita akan melihat bagaimana bahasa ini dapat membantu kita membuat program yang memungkinkan kita memasukkan data seperti nama, umur, tempat lahir, dan berat badan. Selanjutnya, kita akan melihat contoh nyata dari kode program ini. Ini akan membantu kita memahami bagaimana teori diterapkan dalam praktik. Jadi, mari kita lanjut dan lihat kode program ini. Baik, mari kita lihat contoh program ini. Program ini ditulis dalam bahasa C++ dan berfungsi untuk mengelola input dan output data pribadi sederhana. Kita akan mulai dengan mendefinisikan beberapa variabel penting seperti nama, tempat lahir, umur, dan berat badan. Lanjut ke penjelasan kodenya. Di sini kita seperti biasa untuk awal kita mendeklarasikan dulu variabelnya. Di sini ada 4 variabel yang digunakan yaitu nama dan tempat lahir bertipe string, yaitu untuk menyimpan data teks. Karena kita akan menerima input yang bisa mengandung spasi. Lanjut umur dan berat badan bertipe integer untuk menyimpan data bilangan bulat. Selanjutnya, untuk pertama kali program akan meminta pengguna untuk memasukkan nama. Cout digunakan untuk menampilkan pesan kepada pengguna. Lalu cin digunakan untuk menerima input dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel nama. Program kemudian meminta pengguna untuk memasukkan umur mereka. Input yang diberikan akan disimpan dalam variabel umur yang bertipe integer. Selanjutnya, pengguna diminta untuk memasukkan tempat lahir mereka yang akan disimpan dalam variabel tempat lahir. Program juga meminta pengguna untuk memasukkan berat badan mereka yang akan disimpan dalam variabel berat badan. Setelah menerima semua input, program akan menampilkan nama yang dimasukkan pengguna ke layar. Kode garis miring N atau kita sebut dengan newline digunakan untuk memberikan baris baru sebelum menampilkan nama. Lalu kode dengan tanda panah ke kiri dan NDL atau kita sebut dengan Nline digunakan untuk memulai baris baru setelah menampilkan output. Memastikan informasi berikutnya ditampilkan pada baris yang berbeda. Program kemudian menampilkan umur yang dimasukkan oleh pengguna. Dengan menggunakan Nline, kita memastikan output tampil pada baris baru. Program juga menampilkan tempat lahir pengguna yang telah dimasukkan. Terakhir, program menampilkan berat badan yang dimasukkan oleh pengguna dan menambahkan baris baru setelahnya. Selanjutnya, kita akan membahas program untuk penentuan grade berdasarkan nilai. Program ini mengandalkan beberapa input penting dari pengguna, yaitu NIM, nama, dan 3 nilai ujian. Mari kita lihat kodenya. Di sini kita seperti awal untuk mendeklarasikan beberapa variabel, yaitu ada NIM bertipe long untuk menyimpan angka yang lebih besar dari tipe integer. Biasanya ini digunakan untuk nomor identitas. Nama bertipe string untuk menyimpan nama pengguna yang dapat mengandung spasi. Lalu nilai 1, nilai 2, dan nilai 3, dan rata-rata bertipe float untuk menyimpan nilai-nilai desimal yang akan digunakan untuk menyimpan nilai yang dimasukkan dan hasil rata-rata. Di awal, program meminta pengguna untuk memasukkan NIM mereka. Seperti biasa, cout yaitu untuk menampilkan pesan, masukkan NIM untuk meminta input dari pengguna, dan cin menerima input yang dimasukkan oleh pengguna dan menyimpannya dalam variabel NIM. Dan sin ignore digunakan untuk mengabaikan karakter newline yang tertinggal setelah memasukkan NIM agar tidak mengganggu input berikutnya. Lalu kemudian program
meminta pengguna untuk masukkan nama mereka dengan getLine dalam buka kurung cin, koma nama, tutup kurung, digunakan agar program dapat menerima nama lengkap dengan spasi. Karena menggunakan getLine, seluruh kalimat bisa dimasukkan. Selanjutnya, program meminta pengguna untuk memasukkan nilai 1. Sein panah kanan nilai 1 menerima nilai numerik yang dimasukkan dan menyimpan dalam variabel nilai 1. Program meminta pengguna untuk memasukkan nilai 2 dan menyimpannya dalam variabel nilai 2. Kemudian program meminta pengguna untuk masukkan nilai 3 dan menyimpannya dalam variabel nilai 3. Kemudian program menghitung rata-rata dari nilai yang dimasukkan dengan rumus nilai 1 ditambah nilai 2 tambah nilai 3 lalu dibagi 3. Hasilnya disimpan dalam variabel rata-rata. Program kemudian menentukan grade berdasarkan rata-rata nilai. Yaitu di sini jika rata-rata lebih besar atau sama dengan 80, pengguna mendapat grade A. Jika lebih besar atau sama dengan 70, pengguna mendapat grade B. Dan seterusnya hingga ke grade E. Setelah perhitungan selesai, program menampilkan rata-rata yang dihitung sebelumnya, grade yang sesuai berdasarkan rata-rata yang didapat. Sebagai contoh, di sini saya memasukkan NIM saya, yaitu 240 40 10 10 299. Lalu untuk nama, yaitu nama saya, Justinus Budi Setiawan, dengan nilai 1-nya 95, nilai 2 90, nilai 3 dan 98. Akan dihasilkan rata-rata yaitu 94,3333 dan mendapat grade B. Demikianlah penjelasan mengenai program C++ yang telah saya bahas. Program ini merupakan contoh sederhana dari penerimaan input data, perhitungan rata-rata, dan penentuan grade berdasarkan nilai yang dimasukkan oleh pengguna. Melalui program ini, kita dapat memahami bagaimana input-output bekerja dalam C++, bagaimana perhitungan matematika dapat dilakukan, serta bagaimana kondisi, if-else, digunakan untuk menentukan grade berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Dengan mempelajari contoh program ini, kita dapat memahami bagaimana C++ dapat diterapkan dalam berbagai macam aplikasi, mulai dari program akademik sederhana seperti ini, hingga aplikasi yang lebih besar dan lebih canggih di bidang teknologi. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatan yang diberikan. Sekian.